Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di MTSN 11 Tanah Datar yang lebih dikenal dengan MTSN Subang Anak. Nah, inilah kampus kita, kampus yang hijau, asri, indah, dan nyaman dan sejuk. Ananda, pada kegiatan ini, marilah kita awali dengan berserah diri kepada Allah dengan membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tuntut mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang marilah kita Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu adalah Fitri Zayanti SAG. Nama panggilan Ibu Fit. Alamat Padang Panjang. Jabatan sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Yang kedua, sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, setelah kita kenal dengan nama Ibu nanti itu, tidak ada lagi yang memanggil Ibu Al-Quran Hadis, tapi adalah dipanggil dengan Ibu Fit. Ananda, untuk segala sesuatu yang akan kita laksanakan, kita harus punya planning, kita harus punya rencana, kita harus punya acuan. Untuk itu, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, pertama ini yang akan Ibu kenalkan, yang akan Ibu sampaikan adalah bagaimana rancangan penilaian terhadap Al-Quran Hadis. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis itu, kita mengenal adanya KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1, KI 2 itu memuat adalah tentang disiplin. Tanpa disiplin, tanpa adanya kedisiplinan pada diri kita tidak akan pernah mencapai kesuksesan, kita tidak akan pernah mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua adalah jujur. Jujur, sikap amanah yang harus kita tanam pada diri kita masing-masing. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, itu merupakan sudah menjadikan suatu modal dalam hidup kita. Yang ketiga adalah percaya diri. Percaya diri, kita tidak boleh merasa rendah diri, merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu. Kita coba, kita latih, dan kita usahakan kita bisa, kita yakin kita mampu. Yang keempat adalah toleransi. Sikap toleransi harus kita tanamkan pada diri kita, harus kita miliki. Karena apa? Dengan sikap toleransi tersebut, kita akan bisa hidup dengan merasa nyaman, tenang, damai.
Tanpa adanya bantuan dari orang lain, tanpa adanya sikap toleransi, kita tidak akan mampu hidup. Kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang namanya manusia hidupnya zon politikon, saling membutuhkan. Nah, KI 3 adalah KI pengetahuan. Di KI pengetahuan inilah kita akan membahas materi Al-Quran hadis, baik itu pengertian Al-Quran, baik itu pengertian hadis. Mungkin Ananda sudah tahu apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Silakan jawab nanti di WA, kirim ke WA Ibu ya. Yang keempat, KI keterampilan. KI keterampilan adalah bagaimana Ananda bisa mengaplikasikan, menerapkan, melaksanakan apa ilmu yang sudah Ananda dapat di madrasah ini. Nah, akhirnya sebagai KKM, sebagai patokan bagi kita dalam penilaian, maka mata pelajaran tersebut punya kriteria ketuntasan minimal. Untuk bidang studi Al-Quran hadis, KKM tersebut adalah 75. Ananda, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut dengan materi kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Sebelum kita masuk kepada materi ini, kita harus tahu dulu indikator dari materi tersebut. Pertama, mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, menyebutkan fungsi Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan pengertian hadis. Yang kelima, menyebutkan fungsi hadis. Yang keenam, menyimpulkan kedudukan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dan hadis. Nah, itulah yang akan kita pelajari untuk KD 31 ini, fungsi pengertian Al-Quran. Baiklah Ananda, mungkin sampai di sini dulu perkenalan kita pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi pengertian Al-Quran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti akan Ibu kirimkan materi dan silakan Ananda tulis, silakan Anda ringkas pada buku catatan Ananda.